Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh hari ini kita memasuki hari pertama di tahun baru Hijriah, yaitu tahun baru 1443 45 Hijriah. Tepatnya pada hari ini Rabu tanggal 1 Muharram. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang mungkin kita lakukan baik disengaja maupun tidak kita sengaja diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini mari kita membeberkan beberapa contoh yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah kita untuk membicarakannya, yaitu tentang hal-hal seiring dengan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di dunia agar kita nanti mudah bagi kita melakukannya ketika di akhirat. Yang sampai di dunia kita tidak latihan, kita tidak banyak melakukannya, sehingga kita ingin melakukannya di akhirat. Allah tidak pandang lagi, Allah tidak dengar lagi. Di dunia orang-orang yang beriman disuruh banyak memanggil-manggil Allah tabaraka wa ta'ala. Disuruh banyak memanggil-manggil Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah kita sering mengatakan dengan lisan kita di dunia, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Apa arti Rabbana? Wahai Rabb kami. Rabbana walakal hamdu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Lihat, kita mengucapkan Rabbana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana, Rabbana dan Rabbana. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat ketika kita benar-benar memanggil Rabb kita di akhirat dengan Rabbana, Allah dengar dan Allah menyimak dan memberikan kepada kita pertolongan di saat kita memanggil-manggilnya nanti di akhir. Adapun orang-orang yang tidak membiasakan lisannya kaku untuk mengucapkan panggilan-panggilan kepada Rabbnya, baru nanti di akhirat mereka memanggil-manggil Rabb mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat ke-12. Teman-teman bisa buka di surah As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna naqisu ru'usihum inda rabbihim. Seandainya engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi. Orang-orang yang rajin berbuat dosa dan maksiat di permukaan bumi. Naqisu ru'usihim. Mereka menundukkan kepala mereka. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Rabbana absarna. Mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami telah melihat. Kami melihat apa yang kau katakan. Kami melihat akhirat, kami melihat surga, melihat neraka. Melihat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Melihat kebenaran yang kau sampaikan kepada kami dulu di dunia. Di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat. Kami sudah mendengar. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Sekarang kami benar-benar percaya. Panggilan mereka, Rabbana, Rabbana, enggak laku di akhirat, teman-teman. Kenapa? Mereka tidak memanggil-manggil itu di dunia.
Maka para pelaku dosa dan maksiat yang tidak pernah memanggil Allah, ini nasib kalian di akhir. Maka takutlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takutlah hari akhirat datang. Di saat kalian serius ingin memanggil Rabbana, Allah tidak dengar lagi. Allah tidak dengar lagi Rabbana kalian. Maka lakukanlah panggilan-panggilan Allah tabaraka wa ta'ala. Tengadahkan tangan kita ke langit. Panggil Rabb kita yang ada di alas sana. Absarna, kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Ini ucapan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat selama hidupnya di dalam dunia ini. Jadi inginnya mereka, farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Kenapa ketika sampai di akhirat baru mau beramal saleh? Kemana saja selama ini? Jangan ketika kita ingin beramal saleh, kita tidak diberikan lagi kesempatan untuk beramal saleh oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna mukinun, kami sekarang percaya. Enggak laku percaya di akhirat. Yang laku itu percaya di dunia. Kami sekarang yakin, enggak laku yakin di akhirat. Yang laku itu yakin di dunia. Kalau sudah dilihat oleh mata neraka itu berpercaya, enggak laku percaya. Justru itu tes keimanan kita. Apakah kita Allah bicara surga, bicara neraka, kita yakin sehingga kita benar-benar mengejar surga, benar-benar jauh dan lari dari jalan-jalan ke neraka. Kan tingkat keyakinan kita itu yang di dunia ini yang bermanfaat. Namun kalau sudah melihat adanya surga, melihat adanya neraka, melihat adanya masar, baru kita percaya. Tidak laku percaya kita di akhir. Lakukanlah percaya kita di dunia ini. Maka teman-teman berbahagia. Kalau di dunia kita tidak latihan memanggil Allah dengan Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbi, baru akan memanggil di akhirat. Takutnya tidak didengar lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka berbanyaklah dan panggilan kita ke Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Agar ketika nanti di akhirat memanggil Allah tabaraka wa ta'ala, Allah benar-benar mendengar panggilan kita. Dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-6, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, teman-teman bisa buka di surah Al-Mutaffifin ayat ke-6. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri untuk Rabbul Alamin. Dalam tafsir At-Tabari dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa para ulama mengatakan maksud ayat ini bahwa ketika manusia kita dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari alam kubur kita disuruh berdiri dan tidak bergerak dari tempat itu 300 tahun. Berapa teman-teman? 300 tahun lamanya. 300 tahun. Berdiri 300 tahun. Siapa yang tersanggup nanti berdiri di sana? Orang yang dunia kakinya dibawa untuk berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Orang dunia latihan berdiri menghadap Allah. Latihan. Sholat, lama sholat menghadap Allah. Ini yang diajarkan Nabi kita tercinta. Ini yang disunnahkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau sholat panjang, terutama sholat sendiri, terutama sholat yang sendiri, beliau panjangkan sholat. Beliau melatih kaki beliau berdiri menghadap Allah tabaraka wa ta'ala di dunia, agar ketika berada di padang mahsyar berdiri, kaki itu sudah terbiasa melakukannya. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam orang yang berdirinya terlalu lama sampai bengkak kedua kaki beliau? Terlalu lama berdiri. Teman-teman yang berbahagia, pada suatu ketika ada seorang sahabat yang ingin mengikuti atau ingin bermakmum kepada Rasulullah pada salah satu salat malam beliau. Dan sebelumnya para sahabat ini tidak memberitahukan bahwa dia akan mengikuti atau menjadi makmum dengan beliau. Apa yang dibaca Rasulullah SAW dalam salatnya? Ternyata Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Baqarah sampai habis, An-Nisa sampai habis, surah Ali Imran sampai habis. Berapa panjangnya saudaraku, saudariku, teman-teman yang berbahagia.
Dan tentu kita tidak mungkin sehebat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak latihanlah sholat panjang, saudaraku. Saudariku, perpanjanglah sholat antum. Lakukan dan latihan untuk menguatkan kaki ini. Nanti ketika menghadap Allah, dipanggil menghadap Allah, yauma idzin tu'radun, Allah tahram minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipanggil menghadap Allah dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian. Ketika itu semuanya akan dibongkar. Maka sebelum saatnya dipanggil menghadap Allah, rajin-rajinlah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dari sekarang ini. Menghadap di salat subuh, menghadap di salat zuhur, berdiri menghadap Allah di salat asar, berdiri menghadap Allah di salat maghrib, berdiri menghadap Allah di salat isya, berdiri menghadap Allah di salat qabliyah ba'diyah, berdiri menghadap Allah di salat tahiyatul masjid, berdiri menghadap Allah di salat tahajud. Rajin-rajinlah menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Berdiri menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukan terus. Agar ketika nanti berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin di akhirat, kaki ini sudah terbiasa. Kaki ini sudah terlatih. Teman-teman yang berbahagia, maka latihanlah terus. Latihan terus. Agar nanti di akhirat hadap Allah tabaraka wa ta'ala, kaki ini sudah terbiasa berdiri lama dalam salat kita, terutama pada salat-salat sunnah. Rajinlah. Dan yang kedua, rajinlah sembunyikan amal soleh. Rajinlah salat tahajud di malam hari. Karena ketika antum tahajud hanya ada antum dan Allah, di mana semua manusia tidak ada yang tahu apa yang antum kerjakan. Rajin baca Al-Quran di kesendirian. Semangat baca Al-Quran ketika sendiri. Ketika antum sendiri, hanya antum dan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada saatnya nanti hanya ada antum dan Allah. Maka latihan di dunia, saudaraku, saudariku. Jangan kita hanya beramal ketika ada orang. Setelah orang tidak ada, kita pun tinggalkan amal itu. Kita tinggalkan amal itu. Kalau toh pun kita lakukan amalan itu di saat orang tidak ada, kita bermalas-malasan. Tidak seperti semangat kita ketika ada orang lain. Latihanlah saudaraku, saudariku. Perbanyaklah amal yang ada hanya antum dan Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya apa? Agar nanti dipanggil menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Allah turunkan kenapa? Karena kita sudah rajin di dunia menghadapnya sendiri. Maka kita pun dipanggil menghadapnya sendiri. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu lambaka, apakah kamu tahu dosamu yang ini?" Allah sebut dosa-dosa kita, saudaraku, saudariku. Allah yang menyebutnya kepada kita, tidak menunggu laporan malaikat. Apakah kamu pernah melakukan ini? Apakah kamu masih ingat dosamu yang ini, dosamu yang ini? Dan berapa dosa kita? Berapa kita sudah melakukan dosa? Berapa sudah kita melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Dan ketika itu seorang mukmin mengatakan, "Na'am, hai Rabbi, na'am hai Rabbi, benar wahai Rabbku. Benar wahai Rabbku." Tiap Allah mengatakan, "Bukankah engkau melakukan dosa yang ini?" Orang mukmin menjawab, "Benar wahai Rabbku, benar wahai Rabbku." Hatta karawahu bidunubih, sehingga ketika dia telah menyampaikan dan mengakui dosa-dosanya, sihi wara'a fi nafsi annahu khalaq, dan dia sudah yakin dan merasa dalam dirinya dia akan hancur dan binasa. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu adalah nasib kita, maka orang mukmin merasa dirinya sudah hancur. Karena terlalu banyak dosa yang Allah sebutkan kepadanya. Qal, Allah berkata, "Sakartuha alaika fid dunya." Aku telah menutup dosa-dosamu di dunia.
Aku telah menutup dosa-dosamu itu dari pandangan manusia di dunia, sehingga orang lain tidak tahu atas dosa yang kau lakukan. Sakartuha alaika fid dunya. Aku tutup dosamu itu di dunia. Wa ana afiruhu kal yaum. Pada hari ini aku ampun dosa-dosamu. Ya akhi, antum berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat dan orang tidak tahu. Bukan karena kita pandai menyimpannya, namun murni karena Allah tabaraka wa ta'ala menutupnya. Kalau Allah membukanya dengan sekejap, Allah bisa lakukan apapun untuk membuka aib kita. Wallahi, wallahi, wallahi. Kalau aib kita dibuka oleh Allah, kita akan diludahi manusia. Kita akan diludahi oleh manusia. Begitulah dosa kita. Dengan dosa kita terlalu banyak. Demi Allah, tidak akan ada orang menghargai kita. Kalau orang tahu apa yang kita lakukan. Namun Allah pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita dengan menutup aib-aib kita. Jangan pernah merasa menjadi manusia suci. Jujurlah kepada diri antum dan jujurlah kepada Allah. Apa yang telah antum lakukan? Jujur kepada diri sendiri apa yang telah antum lakukan dan bagaimana kalau yang kita lakukan itu orang tahu. Allah bukakan. Allah bukakan. Demi Allah, kita tidak tahu di mana dan kemana wajah kita harus kita hadapkan, harus kita sembunyikan. Karenanya, di akhirat kelak, orang yang selalu menghadap Allah di kesendirian dan minta ampun, minta maaf kepada Rabbnya, mereka lah yang akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah panggil menghadap, Allah turunkan penutup. Hanya dia dan Rabbnya. Hanya dia dan Rabbnya. Ya akhi, rajin-rajinlah antum melakukan amal. Hanya antum dan Rabb antum. Yang lain tidak tahu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu. Saudara tidak ada, sahabat tidak ada. Tidak ada manusia kecuali hanya antum dan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang akan Allah lakukan kepada kita. Rajin-rajinlah minta ampun di dunia supaya di akhirat benar-benar ketika minta maaf kepada Allah, Allah maafkan dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi latihanlah, istiqamahlah dalam beribadah kepada Allah, terutama lakukan salat-salat sendirian. Perpanjanglah salat kita sehingga nanti menghadap Allah tabaraka wa ta'ala sudah terbiasa kaki ini. Mungkin ini saja yang Anda dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurang, Anda mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.